10.1 absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN Unit 2 yaitu NKRI dan Kedaulatan Wilayah. Kalian tahu nggak sih Indonesia ini jadi rebutan negara lain loh, karena hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya kapal-kapal nelayan Cina yang masih beroperasi di Laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintahan Cina. Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan Cina. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah. Soal Pulau Sipadan dan Likitan. Sengketa Sipadan dan Likitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar yaitu Pulau Sipadan. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kemudian pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan ini dan Likitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada babak akhir, Mahkamah Internasional menilai argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sipadan dan Likitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur tidak relevan. Karena itu, secara de facto dan de jure, kedua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektar dan 7,4 hektar untuk Likitan menjadi milik Malaysia. Delegasi Indonesia untuk mengakui argumen Malaysia lebih kuat. Negara jiran diuntungkan dengan alasan change of title atau rantai kepemilikan argumentasi efektivitas atau effective occupation yang menyatakan kedua pulau itu lebih banyak dikelola oleh orang Malaysia. Jurus effective occupation juga secara tidak langsung menunjukkan kedua pulau itu sebagai terra nullius atau tanah tak bertuan. Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sipadan Likitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia. Blok Ambalat. Perseteruan yang terjadi di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terus terjadi. Rupanya sudah beberapa kali terjadi. Blok Ambalat terdiri di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru di mana Pulau Sipadan dan Likitan masuk dalam wilayah negeri jiran tersebut. Negara tersebut pun mulai menyebut bahwa blok Ambalat tersebut dalam wilayahnya. Bahkan pada tahun 2007 silam, sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di blok Ambalat. Seperti 24 Februari 2007, kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 1 mil laut. Masih di tanggal 24 Februari 2007, pada sore harinya pukul 15.00 WITA, kapal perang KD Sri Perlis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia. Sejauh 2 mil laut yang setelah itu dibayang-bayang KRI Welang, kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia. Konflik kepemilikan wilayah ini pun bergulir hingga puluhan tahun. Diketahui Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia. Selanjutnya ada perairan Natuna. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antara kedua negara itu terjadi dipicu oleh aksi-aksi kapal nelayan asal negeri tirai bambu dikawal oleh kapal Coast Guard memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia di perairan Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan Cina pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE sementara Cina menjadikan 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Cina terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan oleh rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam. Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash line klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982, kata Menteri Retno di kantor Kemenko Polhukam.
Dia menuturkan dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal Cina yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. Tiongkok merupakan salah satu parti atau bagian dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982, kata Retno. Sekian presentasi tugas PPKN Unit 2 dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I want